Hai semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, aku akan berbagi kisah inspiratif yang penuh dengan keajaiban. Cerita ini datang dari sepasang suami istri yang hidup sederhana di kota Surabaya. Awalnya hidup mereka penuh tantangan, sampai suatu kejadian yang gak disangka-sangka mengubah hidup mereka selamanya. Jadi, siap-siap ambil cemilan, duduk santai, dan simak kisah ini sampai habis. Karena kisah ini membuktikan kalau kebaikan hati terkadang bisa membawa rezeki yang gak pernah kita duga, jadi, ada sepasang suami istri bernama Pak Arman dan Bu Rina. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Surabaya. Pak Arman bekerja sebagai tukang ojek, dan Bu Rina membantu tetangganya berjualan makanan ringan. Keduanya bukan berasal dari keluarga berada, tapi mereka punya satu prinsip hidup yang selalu mereka pegang teguh, selalu bantu orang lain yang membutuhkan, seberapapun kita punya. Prinsip itu selalu mereka pegang, meskipun mereka sendiri hidup serba pas-pasan. Suatu malam, saat Pak Arman baru pulang dari narik ojek, dia melewati sebuah gang kecil di tengah kota. Gelap, sepi, hanya terdengar suara-suara motor dari kejauhan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil, yang tampak kedinginan, duduk sendirian di pinggir jalan. Anak itu memakai pakaian yang sudah kotor dan lusuh, wajahnya lelah, dan dia hanya memeluk lututnya sambil menunduk. Pak Arman berhenti dan mendekati anak itu. Awalnya, anak itu terkejut dan ketakutan, tapi Pak Arman mencoba menenangkannya. "Dek, kamu kenapa sendirian di sini malam-malam?" tanya Pak Arman lembut. Perlahan anak itu mengangkat kepalanya dan menceritakan kisah yang membuat hati Pak Arman serasa dicabik-cabik. Anak itu, namanya Raffi, ternyata adalah anak yatim piatu yang sudah beberapa hari terlantar. Orang tua angkat yang pernah merawatnya ternyata sudah nggak sanggup lagi menanggung biaya hidupnya, sehingga Raffi pun harus pergi dan terpaksa hidup di jalanan. Nggak ada sanak saudara, nggak punya tempat berlindung. Pak Arman yang mendengar kisah itu, nggak bisa tinggal diam. Malam itu juga, Pak Arman memutuskan membawa Raffi ke rumah. Bu Rina awalnya terkejut, karena mereka sendiri hidup susah. Tapi begitu mendengar cerita Raffi, hati Bu Rina luluh. "Kita nggak punya banyak, tapi paling nggak, Raffi bisa tidur dengan nyaman di sini," ujar Bu Rina sambil memeluk Raffi yang masih terlihat cemas. Sejak malam itu, Pak Arman dan Bu Rina merawat Raffi seperti anak mereka sendiri. Meski begitu, kehidupan mereka jadi lebih berat. Penghasilan Pak Arman yang nggak seberapa, kadang habis hanya untuk makan sehari-hari. Namun, mereka nggak pernah mengeluh. Mereka justru semakin giat bekerja, bahkan rela mengurangi makan agar bisa berbagi dengan Raffi. Suatu hari, saat Pak Arman dan Raffi sedang pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan tambahan, mereka bertemu dengan seorang pria tua kaya raya. Pria itu, yang biasa dipanggil Pak Hendro, melihat Pak Arman dan Raffi yang terlihat sangat akrab dan ramah. Setelah mengobrol sebentar, Pak Hendro terkesan dengan keramahan dan ketulusan Pak Arman. Tanpa ragu, Pak Hendro menawarkan pekerjaan pada Pak Arman di perusahaannya. Nggak hanya itu, setelah beberapa minggu bekerja, Pak Hendro semakin kagum dengan kejujuran dan kerja keras Pak Arman. Dia pun menawari Pak Arman untuk membantu mengelola salah satu toko miliknya di Surabaya. Pak Arman yang awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran itu demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Semakin hari, bisnis yang dikelola Pak Arman semakin berkembang. Dari satu toko, Pak Hendro mempercayakannya mengelola lebih banyak. Pak Arman dan Bu Rina yang dulu hidup serba kekurangan, kini bisa merasakan kemapanan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka berhasil membeli rumah sendiri dan bahkan menyekolahkan Raffi ke sekolah yang baik. Kini, kehidupan Pak Arman, Bu Rina, dan Raffi berubah total. Dari yang dulu serba kekurangan, kini hidup mereka lebih dari berkecukupan. Tapi yang terpenting, mereka membuktikan kalau kebaikan yang tulus memang selalu ada jalannya. Mereka nggak pernah berhenti membantu orang lain, bahkan ketika mereka sendiri sedang dalam kesulitan. Dan kebaikan itu akhirnya berbuah manis. Tapi, cerita mereka ternyata nggak berhenti sampai di sana. Ada satu kejadian besar yang akan membuat hidup mereka semakin berubah, sebuah kejadian yang akan membuka lebih banyak rahasia tentang siapa Raffi sebenarnya. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan semakin seru dan penuh kejutan.
Setelah hidup mereka lebih mapan, Pak Arman dan Bu Rina merasakan bagaimana hidup bersama Raffi memberikan warna tersendiri di keluarga kecil mereka. Raffi adalah anak yang cerdas, penuh sopan santun, dan punya semangat belajar yang luar biasa. Bahkan, Pak Arman dan Bu Rina sering merasa seperti menemukan sosok anak kandung dalam diri Raffi. Mereka juga selalu menekankan kepada Raffi bahwa hidup harus penuh dengan kebaikan dan kejujuran. Meski sekarang hidup mereka sudah berkecukupan, Pak Arman tetap mendidik Raffi agar selalu rendah hati dan gak sombong. Suatu hari, ada seorang pria tua berpakaian rapi yang masuk ke toko Pak Arman. Dia mengamati sekeliling dengan teliti, sampai akhirnya pandangannya jatuh pada Raffi yang sedang membantu di sana. Pria itu terdiam sejenak, seperti terkejut. Dia menghampiri Pak Arman dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Maaf Pak, bolehkah saya tahu siapa anak itu?" tanyanya sambil menunjuk ke arah Raffi. Pak Arman yang sedikit heran menjawab, "Oh, ini anak kami, Pak. Namanya Raffi. Memangnya, kenapa ya?" Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menatap Raffi dengan pandangan yang penuh arti. "Sepertinya saya pernah mengenal dia, atau setidaknya keluarganya," ujarnya pelan. Pak Arman dan Bu Rina jadi penasaran. Apakah pria tua ini benar-benar tahu tentang masa lalu Raffi? Setelah obrolan singkat, ternyata pria itu adalah seorang kenalan dari keluarga orang tua kandung Raffi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Sutrisno, seorang sahabat lama dari orang tua kandung Raffi. Dia menceritakan bahwa orang tua Raffi dulu adalah pasangan sederhana tapi sangat dermawan. Mereka sering membantu anak-anak jalanan dan keluarga yang membutuhkan. Namun, tak lama setelah Raffi lahir, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Selama ini, Pak Sutrisno mengira bahwa Raffi telah dirawat oleh keluarga dekatnya. Tapi ternyata, dalam perjalanan hidup yang penuh liku, Raffi malah hidup di jalanan hingga akhirnya bertemu dengan Pak Arman dan Bu Rina. Mendengar ini, hati Pak Arman dan Bu Rina semakin tersentuh. Mereka merasa semakin yakin bahwa pertemuan mereka dengan Raffi bukanlah kebetulan. Kehadiran Raffi dalam hidup mereka adalah sebuah takdir yang mungkin telah digariskan sejak lama. Setelah pertemuan dengan Pak Sutrisno, Pak Arman dan Bu Rina bersama Raffi akhirnya memutuskan untuk mencari keluarga besar Raffi yang mungkin masih ada. Perjalanan itu tidak mudah, namun penuh dengan harapan. Setelah beberapa minggu mencari, mereka akhirnya bertemu dengan seorang bibi dari keluarga ayah Raffi, seorang wanita tua yang sangat terharu melihat Raffi, keponakan yang sempat ia kira hilang selamanya. Bibi Raffi, Bu Sri, sangat bersyukur bahwa Raffi ditemukan oleh keluarga yang penuh kebaikan seperti Pak Arman dan Bu Rina. Bahkan, Bu Sri yang memiliki cukup banyak warisan keluarga menawarkan untuk membantu Pak Arman dan Bu Rina dalam menjalankan bisnis mereka. Bu Sri juga memberikan sebuah hadiah yang tak terduga untuk Pak Arman dan Bu Rina. Ia mengatakan bahwa sebagai rasa terima kasih atas kesetiaan dan kasih sayang yang diberikan pada Raffi, ia akan menyerahkan sebagian dari aset keluarga kepada mereka. Pak Arman dan Bu Rina terkejut, tapi mereka tak bisa menolak kebaikan Bu Sri. Bahkan, Bu Sri mengatakan bahwa semua aset ini nantinya akan menjadi milik Raffi ketika ia dewasa. Dengan rasa terharu, Pak Arman dan Bu Rina menerima bantuan itu dengan penuh rasa syukur, dan berjanji untuk selalu menjaga Raffi sebaik mungkin. Dengan semua kejadian ini, hidup Pak Arman, Bu Rina, dan Raffi benar-benar berubah. Mereka nggak hanya mendapatkan kemapanan hidup, tapi juga keluarga baru yang penuh kasih sayang. Keluarga yang hadir karena kebaikan hati mereka sendiri. Kisah ini benar-benar mengajarkan kita bahwa kebaikan yang tulus tidak hanya akan membuahkan hasil, tetapi juga bisa membuka pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan yang tak pernah kita bayangkan. Dalam setiap langkah hidup, selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang akan memandu kita menuju kebahagiaan, selama kita tidak pernah berhenti berbuat baik. Jadi, bagi teman-teman yang menyimak kisah ini sampai akhir, semoga kalian selalu diingatkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita di waktu yang paling tepat. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan selalu berbagi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Sebelum kita tutup cerita kita kali ini, mari kita renungkan sejenak. Kebaikan hati Pak Arman dan Bu Rina kepada Raffi bukan hanya mengubah hidup Raffi,
tetapi juga mengubah hidup mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa terkadang, ketika kita memberi dengan tulus, kita menerima lebih dari yang bisa kita bayangkan. Raffi bukan hanya seorang anak yang mereka bantu, tapi dia juga membawa berkat dan kebahagiaan baru ke dalam hidup mereka. Bayangkan seandainya Pak Arman tidak berhenti untuk menolong Raffi malam itu. Mungkin Raffi akan terus hidup di jalanan, tanpa kasih sayang dan dukungan. Namun, dengan satu tindakan kecil, sebuah keluarga terbentuk, dan hidup mereka saling melengkapi. Terkadang, kita tidak perlu melakukan hal besar untuk membuat perubahan. Satu tindakan kecil bisa membawa dampak yang luar biasa. Dan ingat, semua orang memiliki kisah hidupnya masing-masing. Mungkin di sekitar kita, ada Raffi-Raffi lain yang menunggu untuk ditemui dan dibantu. Mari kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita dan berusaha untuk memberikan kebaikan, sekecil apapun itu. Sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk berbagi di kolom komentar. Cerita tentang kebaikan yang pernah kalian lakukan atau pengalaman inspiratif yang pernah kalian alami. Siapa tahu, kisah kalian bisa menginspirasi orang lain juga. Nah, itu dia kisah inspiratif tentang Pak Arman, Bu Rina, dan Raffi. Semoga kalian terinspirasi untuk selalu berbuat baik dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, dan share agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari cerita ini. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya. Salam hangat dari kami, dan tetap semangat untuk berbuat baik dimanapun kalian berada.